Pemirsa, hingga saat ini polisi belum menemukan dugaan pembunuhan dari tewasnya FS, seorang siswa SMP yang jasadnya ditemukan dengan kepala terbungkus plastik dan tangan terikat ke belakang. Lalu seperti apa analisa kriminolog atas kasus ini? Kita akan membahasnya langsung melalui sambungan Zoom bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore, Mbak Hanifah. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mbak Hanifah, dari fakta awal, kepala FS dalam kondisi terbungkus plastik dan posisi tangan terikat ke belakang, sementara pintu kamar korban dalam posisi terkunci dari dalam. Dari fakta-fakta awal ini, Anda cenderung melihat kasus ini bunuh diri atau pembunuhan, Mbak Hanifah? Oke, baik. Sepertinya kalau kita lihat indikasi awal dari pola kematiannya ini tidak selaras dengan cara-cara atau pola-pola bunuh diri. Karena kita melihat ada 3 indikator. Yang pertama adalah ini anak-anak berusia 13 atau 14 tahun. Yang kedua, tangannya terikat. Yang ketiga, kepalanya tertutup. Gitu ya. Dari tangan terikat aja sudah menunjukkan bahwa anak ini dalam tekanan atau dalam kekuasaan pihak lain. Kemudian ketika ini dianggap sebagai bunuh diri, sepertinya menjadi tidak mungkin ketika seseorang sudah mengikatkan tangannya dulu kemudian memakai plastik, atau memakai plastik dulu kemudian mengikatkan tangannya. Ini kan berarti unusual suicide gitu ya. Jadi kalau ini dibilang sebagai kasus bunuh diri, sepertinya sangat-sangat jauh karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipakai oleh para orang yang rentan untuk melakukan bunuh diri. Karena biasanya orang bunuh diri itu menggunakan cara-cara yang cepat, karena mereka mengurangi efek dari kesakitan sehingga dia segera tertuju pada tujuan akhir, yaitu kehilangan nyawanya tersebut. Jadi kalau dari indikasi awal sepertinya sulit sekali kalau kita menerima bahwa ini sebuah kondisi bunuh diri. Oke, jadi ada 3 indikator yang Anda sampaikan tadi untuk fakta-fakta yang menguatkan ini adalah kasus pembunuhan, usianya masih 14 tahun, kemudian kondisi tangan yang terikat dan kepala tertutup. Tetapi ada fakta yang disampaikan dari hasil pemeriksaan visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Bagaimana memastikan penyebab kematian dari FS? Baik, kalau kita melihat prosesnya, ketika korban ini diikat dulu tangannya, kemudian baru ditutup kepalanya atau dilumpuhkan, entahlah cara melumpuhkannya seperti apa sehingga tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, berarti kan korban ini bisa kehilangan nyawa karena kehilangan nafas gitu. Jadi kondisi ini itu termasuk dari stage itu adalah rekayasa pembunuhan pasca bunuh diri. Artinya korban ini bisa jadi dibunuh terlebih dahulu, kemudian diupayakan sedemikian rupa sehingga menyerupai tanda-tanda orang bunuh diri. Nah, kondisi ini sebetulnya kalau dalam kriminologi bisa dilihat dari kajian-kajian copycat crime, yaitu kejahatan yang dikopi dari kejahatan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi exposure media itu bisa memberikan ide-ide tertentu untuk orang-orang yang rentan, baik orang-orang yang rentan dalam kondisi mentalnya untuk melakukan bunuh diri, maupun orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan kejahatan atau punya masalah tertentu dan punya musuh, dan dia melakukan hal ini karena kasus yang sebelumnya itu tidak terungkap. Jadi ini adalah kondisi copycat crime yang mungkin sekarang menjadi fenomena di masyarakat. Oke, baik. Saya coba bahas soal kopi kejahatan yang tadi Anda sebut. Apakah Anda mengaitkan kasus ini dengan kasus sebelumnya, kasus Arya Daru yang sekilas mirip? Kalau kita melihat literatur yang lain, sepertinya paling dekat adalah kasus ini. Nah, masyarakat itu kan fokusnya tertuju pada kasus yang sebelumnya. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang yang memiliki kejahatan atau orang-orang yang punya dendam tertentu menggunakan metode ini karena sudah jelas tidak akan ketahuan. Kan polanya sama gitu ya, dengan terkunci dari dalam, dengan diikat, dengan ditutup plastik. Nah, ini yang membuat orang-orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan menggunakan cara-cara yang sama. Jadi exposure media itu sebetulnya kalau diperlihatkan secara gamblang sampai detail itu sebetulnya ada baiknya, ada sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya. Sisi buruknya adalah terkait dengan para orang-orang atau masyarakat yang punya kondisi rentan untuk melakukan kejahatan yang sama. Baik, meskipun kita masih menunggu ya kesimpulan dari pihak kepolisian, tetapi kita coba bahas, kita coba gali dari fakta-fakta yang ditemukan. Fakta lainnya, Mbak Hanifah, tidak ada barang yang hilang. Apakah ini mengindikasikan
kalau betul kasus pembunuhan pelakunya diduga adalah orang dekat? Ya, jadi motif pembunuhan itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah instrumental. Material itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan barang, dengan kebendaan, dengan uang, dengan kedudukan. Kalau instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, perasaan, dendam, marah gitu ya. Jadi kalau tidak ada barang yang hilang, berarti kita bisa bergeser pada kondisi-kondisi terkait dengan emosional. Misalnya nih, korban bermasalah dengan temannya. Karena ini kan masih anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kan termasuk vulnerable child ya. Apakah dia ini karena korban kekuasaan, misalnya nih, orang tuanya ternyata selama ini melakukan KDRT, atau orang tuanya punya hubungan khusus dengan orang lain, sehingga orang lain tuh merasa bahwa anak ini menjadi ganjalan dalam hubungan, lalu dianggap sebagai anak yang layak untuk disingkirkan. Atau hubungan pertemanan, apakah dia menjadi korban bullying selama ini, atau dia dalam hubungan sosial tidak baik. Nah, ini yang harus diketahui oleh pihak kepolisian. Sebetulnya secara psikososial kondisi anak ini seperti apa sehingga dia melakukan atau diperlakukan gitu. Dia bunuh diri atau dia mengalami pembunuhan. Baik, Mbak Hanifah, apalagi yang harus dipastikan oleh polisi karena saat ini kan polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik ya. Apa langkah-langkah yang segera diselesaikan oleh polisi untuk memperkuat kesimpulan penyebab kematian dan juga motif di baliknya? Oke, baik. Kalau yang pertama pastinya cause of death ya. Jadi polisi harus mengetahui sebetulnya anak ini penyebabnya apa. Apakah asfiksia gitu ya. Karena ini sudah dibuktikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak polisi bahwa tidak ada luka. Kalau tidak ada luka berarti asfiksia, kehilangan oksigen. Walaupun pada kasus tertentu terkait dengan bunuh diri, ketika seseorang melakukan bunuh diri secara mandiri, dia itu kehilangan oksigen, reptilian brain-nya itu pasti akan otomatis akan berjalan. Ketika reptilian brain-nya itu berjalan, dia akan mengeluarkan gerakan-gerakan. Nah, ini kita nggak tahu si korban ini ditemukan dalam kondisi seperti apa. Yang kedua, apakah korban ini masih hidup ketika terjadi pembunuhan? Kalau ini memang pembunuhan. Karena kalau memang dia diikat lalu dibunuh, berarti ada beberapa otot-otot yang tegang atau jaringan-jaringan yang putus mungkin di daerah kepala atau daerah lain terkait dengan kehilangan oksigen tersebut. Lalu yang kedua adalah kondisi psikologis dan psikososial. Apakah selama ini mengalami tekanan? Bagaimana anak ini menyelesaikan permasalahan hidupnya? Bagaimana cara mengungkapkan emosinya? Apakah selama ini dia menjadi korban kekerasan fisik, termasuk KDRT atau bullying yang sudah saya bahas di depan, atau dia pernah mengalami pelecehan? Lalu bagaimana relasi sosial dengan teman sebayanya? Karena bagaimanapun juga ketika ini terjadi pada remaja, berarti yang paling dekat dengan dia adalah peer group-nya. Seperti apa peer group-nya? Apakah ada tekanan-tekanan dari sekolah terkait dengan akademis atau tekanan-tekanan sekolah yang lain yang membuat dia menjadi tidak nyaman dengan hidupnya? Lalu bagaimana dengan jejak digitalnya? Apakah selama ini korban pernah menyampaikan sesuatu di dalam story WA-nya atau story Instagram-nya atau dia menuliskan status tertentu? Ini yang harus diketahui oleh pihak forensik. Bagaimana dengan interaksi terakhir, dengan siapa dia berkomunikasi? Apakah dalam komunikasi itu dia menyampaikan kemarahannya atau kegagalannya dalam menjalani hidup atau dalam sekolah atau hal yang lain? Ini yang harus diketahui. Baik. Lalu bagaimana saksi-saksinya? Apakah ibunya sudah diperiksa gitu ya? Karena bagaimanapun juga ketika terjadi kekerasan yang paling dahulu diperiksa adalah orang terdekat. Karena orang terdekat ini yang paling tahu pola kehidupan anak ini, gitu ya. Jadi siapa yang pertama kali mengetahui korban ini meninggal, yang diketahui kan orang tuanya, ya ibunya dalam kondisi jauh, meminta pamannya untuk mengetahui. Nah, bagaimana pamannya ini cara mengetahuinya seperti apa? Lalu siapa yang memiliki akses ke rumah itu? Karena yang kita ketahui rumah ini dalam kondisi terkunci. Tapi kira-kira siapa yang punya kunci ganda atau orang yang bisa masuk dari pintu yang kita tidak ketahui pula? Lalu apakah ada yang melihat kondisi korban di akhir-akhir hidupnya? Nah, ketika kondisi ini sudah diketahui oleh kepolisian, maka akan sudah bulat kesimpulan korban ini mendapat perlakuan dari orang lain atau dia melakukan sendiri. Walaupun kalau dari penemuannya sepertinya tidak mungkin kalau dia menjadi menghilangkan nyawanya sendiri.
Kita nantikan pendalaman polisi, pemeriksaan saksi, termasuk juga jejak digital dari FS ya untuk mengungkap penyebab kematian dan juga motifnya. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.